Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah safar, cuma kita ringkas saja. Safar di dalam Islam ada beberapa adab. Pertama, orang yang mau melakukan safar mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan safar, mengenal hukum-hukum safar. Di antara adab-adabnya adalah seorang berdoa ketika dia keluar dari rumah, membaca doa safar, kemudian juga mendoakan untuk orang yang ditinggal, mengatakan astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh, yang artinya adalah aku titipkan dirimu kepada Allah yang tidak akan sia-sia titipannya. Kemudian di antara adab ketika safar adalah bertakwa kepada Allah SWT. Karena seorang yang melakukan safar di dalam perjalanan ini banyak godaan yang mungkin akan memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian di antara adabnya adalah mencari teman yang saleh dalam perjalanan safar. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang bersegera untuk kembali ke rumahnya apabila dia sudah selesai. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari adab, adalah sebagian dari adab. Bagaimanapun enak dan nyaman seseorang melakukan perjalanan, pasti dia akan merasakan bagian dari lelahnya safar. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Safar tersebut menghalangi salah seorang di antara kalian dari makanannya, minumannya, tidurnya. Fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau dia sudah selesai menunaikan hajatnya, maka hendaklah dia segera pulang ke keluarganya. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang ketika dia singgah di sebuah tempat, maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika kita masuk kamar, hotel misalnya, tempat yang baru, maka kita membaca zikir ini. Disebutkan dalam hadis, kalau kita singgah di sebuah tempat kemudian membaca doa ini, maka tidak akan diganggu, tidak akan termudarati oleh sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kemudian kalau kita memasuki daerah yang baru, doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khaira hadhil baldah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil baldah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan kota ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan penduduknya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan kota ini dan kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejelekan penduduknya. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang atau rombongan tersebut mereka mengangkat amirus safar, pemimpin safar, atau kalau dalam bahasa kerennya tour leader. Idza kharaja thalathatun fi safarin bal yu'ammiru ahadahum. Kalau ada 3 orang yang keluar melakukan safar, maka hendaklah mereka menjadikan 1 orang di antara mereka sebagai amir. Kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya safar ini adalah saat mustajab untuk berdoa, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan juga akhirat. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan adab safar secara global. Yang selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan ahkam, ya hukum-hukum atau ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika dalam keadaan safar. Yang pertama tentang masalah taharah, yaitu bersuci. Asal dari bersuci adalah dengan air. Kalau misalnya di sana tidak ada air, baru seseorang melakukan tayamum. Bagaimana cara melakukan tayamum? Karena mungkin saja dalam satu keadaan la qadarullah kita nanti safar dalam keadaan tidak ada air. Bagaimana caranya untuk melakukan tayamum? Mudah. Ya, seseorang menepukkan kedua tangannya di sesuatu, ya misalnya di kaca pesawat atau misalnya di kursi depannya, misalnya ditepukkan. Kemudian setelah itu dia tiup, kemudian setelah itu dia usapkan di wajahnya sekali, kemudian dia mengusap kedua telapak tangannya sekali. Yang namanya tayamum ini disyariatkan ketika tidak ada air. Dan tentunya ketika di pesawat ini harus diperhatikan, air ini terbatas sehingga kalau kita berwudu, maka Allah Ta'ala alam, untuk kemaslahatan bersama kita mencukupkan dengan wajib saja. Artinya wajibnya sekali. Baik. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah membasuh kaos kaki, mengusap kaos kaki. Apabila seseorang berwudu, ketika seseorang memakai kaos kaki dalam keadaan dia suci, maka nanti ketika batal kemudian dia ingin
berwudu, boleh dia tidak melepas kaus kaki dan hanya mencukupkan diri dengan mengusapnya. Untuk orang yang safar, maka yang seperti ini diperbolehkan selama 3 hari 3 malam. Nah, mungkin saja di antara kita nanti ada yang melakukan demikian, maka itu adalah sebuah rukhsah, keringanan bagi orang yang keadaannya seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan sholat 5 waktu adalah yang pertama, bolehnya seseorang mengqasar. Mengqasar yaitu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Firman Allah Azza wa Jalla, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kalian melakukan safar, maka tidak masalah, tidak mengapa kalian mengqasar sholat. Kalau kalian takut apabila difitnah atau diganggu oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ketika kalian takut, tapi sekarang sampai dalam keadaan aman pun Allah SWT memberikan keringanan bagi kita untuk melakukan qasar di dalam safar. Baik, bagaimana seandainya seseorang dalam keadaan safar dia menyempurnakan, apakah boleh? Kita katakan sah apa yang dia lakukan. Hukum mengqasar sholat ketika safar ini adalah sunnah. Kemudian berapa jarak minimal sehingga seseorang dinamakan safar? Mayoritas ulama batasan minimal seseorang dinamakan safar itu kalau 80 kilo. Kalau misalnya tinggal di kota Madinah lebih dari 4 hari, maka hukumnya seperti seorang mukim. Status kita ini seperti orang mukim. Meskipun kita sholat sendirian, tetap kita menyempurnakan sholat. Kemudian tentang masalah menjamak sholat, ya, tentang masalah menjamak. Ketika seseorang memiliki hajat, seperti misalnya dalam keadaan safar, karena safar ini banyak sekali di sana keadaan-keadaan di mana kalau kita lakukan sholat pada waktunya ini akan menjadikan sebagian kita berat. Bagaimana caranya menjamak antara zuhur dengan asar? Dan kalau kita safar berarti 2 rakaat atau maghrib dan juga isya. Kalau maghrib dikerjakan 3 rakaat, kalau isya dikerjakan 2 rakaat. Menjamaknya kapan? Di awal atau di akhir? Boleh dua-duanya. Sunnah Travel PT Berkah Hidayah Sunnah.